Drop it. Muka baru ya? Muka baru apa orang lama ya? Orang lama muka baru. Semenjak saya masih sekolah di Mandua Cilegon. Haji siapa ini Pak? Lembaga Seni Penutupan Festival Seni Kasidah tingkat nasional menyanyikan lagu Sabian kalau nggak salah. Sudah mulai redup ya, tapi booming lagi ketika Pak Jokowi lesetkan menjadi Zainuddin Nacio. Kan gitu. Terus ketiga lagu-lagunya kasidahan dan yang paling populer kan ya adalah Kepret. Jadi mereka nyanyi, hati senang kan gitu. Mangli. Intinya itu saya hampir seminggu 4 kali tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya sudah kedatangan orang lama. Orang lama muka baru ya? Muka baru apa orang lama ya? Orang lama muka baru, Kang Asep. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kang Asep, semenjak saya masih sekolah di Mandua Cilegon atau dulu Maman Pulu Merak ya, sudah sering ketemu karena melatih qosidah. Betul. Dan qosidah Mandua Cilegon ini atau dulu Maman Pulu Merak bahkan bisa mewakili ke Riau waktu itu. Nasional di Batam. Oh iya, Batam ke Riau ya. Batam, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Nah, gila itu sekitar tahun 2009 apa? Kalau di Riau 2009. Wah, itu keren banget. Sekarang jadi ketua Laski kan? Sebenarnya sekarang sudah bukan ketua Laski, sudah PLT. Sebenarnya sudah 2 periode ya. 2 periode. Sudah 2 periode di Laski. Sekarang tuh baru PLT. Sebenarnya harusnya bulan ini Laski Kota Cilegon tuh mengadakan musda gitu. Jadi untuk sahabat Philip Online harus diketahui bahwa Laski Kota Cilegon memang sudah berdiri sudah lama sekali. Itu semenjak tahun 2001 itu pertama kepemimpinannya itu dipegang oleh almarhum Nur Zaman dulu. Oh tahu, ya kan? Orang Bojonegara itu. Cuman dia eksis di Cilegon. Itu pertama kali ketua Laski Kota Cilegon. Yang kedua Bapak Iswadi. Nah ketiga ini baru saya. Saya tuh ditunjuk sebenarnya karena nggak ada orang lagi, kebetulan nggak ada orang lagi tunjuk sampai dengan saat ini udah terlalu lama. Sedangkan dalam ADART Laski itu tidak boleh berturut-turut 3 periode kan? 3 periode. Makanya sekarang kebetulan saya juga ditarik nih, kebetulan ditarik ke DPW, kemudian ditarik juga ke DPP Laski Pusat oleh Pak Inu, alhamdulillah. Jadi sekarang PLT-nya Kang Hafidullah gitu. Sambil menunggu nanti ada musda Laski Kota Cilegon. Seperti itu Kang. Waduh, gila. Ke DPP ya emang track recordnya udah keren ini. Alhamdulillah. Ya berkat pertama emang silaturahmi kita ke teman-teman seniman Laski Nusantara. Terus yang kedua memang alhamdulillah saya memegang beberapa tim provinsi, bukan hanya Banten. Ada Kalimantan, ada Kepri juga saya pegang, ada Jawa Timur saya pegang juga. Ya alhamdulillah, dan semenjak itu saya dikenalkan oleh pejabat-pejabat Laski lah. Yang sekarang Laski, Ketua Umum Laski itu menjabat Direktur Zakat Wakaf di Kementerian Agama Pusat. Itu Pak Ketua Umumnya Pak Tarmizi Tohor. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, dan tahun ini mungkin ada Munas gitu ya. Munas untuk pergantian, atau entah itu pergantian atau nambah periode, kita belum tahu. Insya Allah sih mungkin setelah habis lebaran lah kayaknya. Iya. Balik lagi nih, Laski itu lembaga seni
Qasidah Indonesia? Nah, sejarahnya ada. Jadi gini, sekarang sudah berubah sebenarnya. Dengan nama yang sama. Lembaga Seni Qasidah Indonesia dulu. Tahun 1970 itu terbentuk LASKI di Jakarta. Pada waktu itu di dalam acara PRJ ya, Jakarta PRJ, Pekan Raya Jakarta kan. Itu pertamanya Pak Haji siapa ini? Pak Haji Hussein Hanafi itu yang penggerak pertama. Jadi tahun 1970. Nah, nama LASKI masih Lembaga Seni Qasidah Indonesia sampai dengan tahun 2013 ada perubahan. Perubahan di sini hanya memisahkan antara seni dan kasidahnya tadi. Supaya LASKI ini hanya bukan lingkupnya bukan hanya seni kasidahnya aja, tapi keseluruhan kearifan lokalnya ada, termasuk di dalamnya di dalam LASKI itu dimasukkannya hadrah, marawis atau kearifan lokal lah, kebudayaan kearifan lokal. Otomatis ketika Munas di tahun 2013 ada namanya dalam ADART disebutkan pergantian nama menjadi Lembaga Seni dan Qasidah. Ada dannya. Jadi ada pemanggalan tadi dan Qasidah Indonesia. Berarti ada kolaborasi antara qasidah sama musik-musik tradisi yang ada di daerah masing-masing. Karena di Indonesia kan memiliki banyak sekali musik tradisi. Itu yang bisa dikolaborasikan ke qasidah. Nah, ternyata qasidah bisa masuk ya ke genre apa aja? Yang paling spektakuler kemarin di tahun 2019 itu di Ambon. Jadi ada cabangnya itu ada kolaborasi dan ada kontemporer. Bedanya apa tuh Kak? Nah itu tadi saya juga bingung, hanya sedikit aja sebenarnya. Kalau kolaborasi mungkin mengkolaborasikan antara kebudayaan lokal yang ada di daerah masing-masing dengan seni qasidah itu tadi. Kalau kontemporer jenis musik apapun bisa masuk, tinggal bagaimana mengelola lagu, apa dibawakannya tadi seperti apa. Jadi kategorinya kontemporer dan ini memang menjadi pembahasan yang sangat rumit. Memang perlu pendalaman lagi terkait penilaiannya harusnya seperti apa dan itu sedang lagi digodok oleh tim 9 sebenarnya. Ada tim 9 juga. Kami kan di LASKI itu ada yang namanya raker ya, rapat kerja nasional ada, itu juga kita dari seluruh Indonesia dimasukkan semua. Jadi seniman-seniman udah para pakar-pakar lah, pakar-pakar seniman qasidah Indonesia itu pada berkumpul dikomandoi oleh Kementerian Agama Pusat seperti itu. Apalagi kan LASKI setiap tahun menggelar semacam festival nasional ya. Betul. Nah, di sini jadi LASKI itu sebenarnya setiap tahun itu berbeda. Ada skala kecil, ada skala besar. Penambahan itu terjadi yang luar biasa itu di Ambon ya. Karena Ambon disebutnya kan City of Music, kota musik. Iya, kota musik. Menggaungkan itu tadi. Jadi mengusulkan bagaimana cabang tadinya antar Bivo aja ditambah menjadi ada pop religi. Pop religi. Iya, jadi ada bintang vokalis, cabang bintang vokalis dan cabang pop religi. Jadi di situ lagu-lagu Islami yang lebih ke genrenya ke pop. Karena kan selama ini kan kalau LASKI mengadakan Bivo bintang vokalis itu lagu-lagu gambus, lagu-lagu Arabik lah istilahnya kan. Seperti itu. Sedangkan banyak juga komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini kan bukan hanya genrenya hanya gambus tapi ada juga pop. Nah itu diarahkan dari kemarin panitia di nasional di Ambon tuh sudah berarti ada pop religi. Nah semenjak itu dikenal ada pop religi. Berlanjut sampai terakhir kemarin walaupun keadaannya seperti ini ya. COVID pandemi luar biasa. Kami mengadakan di NTB, gitu kan? Itu pesertanya ya hanya bintang vokalis dengan pop religi aja. Dan itu cabangnya kategorinya beda-beda, Kang. Bintang vokalis itu ada 3 cabang, anak-anak putra-putri, remaja putra-putri, dewasa putra-putri. Berarti ada sama 6. kayak MTQ ya. Sama. Kecuali pop religi nggak ada dewasanya, hanya anak-anak putra putri dengan remaja putra putri gitu. Wah, berarti kan kalau kita kan lebih tahunya qasidah ketimbringan. Ternyata sekarang jauh lebih modern dengan musik-musik kolaborasi dari berbagai genre itu bisa dimasukkan. Betul.
Termasuk kemarin saya termasuk yang mengusulkan waktu raker di NTB tahun 2018 terkait Marawis. Bukan sebagai pengusul sih, sebagai pendukung. Karena ada teman-teman kami yang dari Nusantara, termasuk dari Riau kan gitu. Laski di sana itu Marawis itu masuk dalam naungannya. Berbeda kami dengan di Cilegon. Kalau di Cilegon kan ada komunitasnya lagi, Himi. Laski Kasidah khusus, Himi Marawis kan seperti itu. Ketika dari daerah mengusulkan gimana seandainya Marawis juga dimasukkan ke ajang nasional. Dan kebetulan lumayan kalau untuk Marawis. Kalaupun Kasidah itu 11 orang. Ya kan. Kalau Marawis lebih dari 15 orang. Banyak ya. Makan budgetnya lumayan. Tapi penampilannya lebih atraktif kalau ada. Oleh karena itu, makanya kenapa kemarin ketika waktu sebelum pandemi kami mengusulkan tadi, bagaimana kalau seandainya kita bikin eksibisi dulu, kategorinya adalah exhibition untuk Marawis, uji coba. Karena setiap event apapun itu akan ada eksibisi. Ketika eksibisi berarti tidak mendapatkan poin. Nah, otomatis hanya mendapatkan juara tapi tidak ada poin. Poin di sini dalam arti menentukan juara umum itu tidak ada gitu. Kalau eksibisi baru nanti ditelaah kembali ini layak atau tidak dilombakan menjadi produk dalam Laski gitu kan, yang kategorinya nanti dimasukkan ke dalam poin, karena gengsinya luar biasa kan kalau dari Laski itu. Jadi juara 1 itu kalau seandainya grup itu 9 poinnya, kalau juara 2 lebih turun mungkin 7 atau 4 kan. Kalau perorangan lebih kecil 5, kalau bintang vokalis itu hanya 5 juara 1 poinnya. Itu untuk menentukan juara umum ya. Karena juara umum kan juaranya langsung piala presiden. Wah, langsung juara presiden. Pernah kan kemarin heboh? Kenapa nih? Tahun 2018 ketika Presiden Joko Widodo lagunya Sabian. Ya, yang mana nih? Waktu penutupan Festival Seni Kasidah tingkat nasional di Pondok Gede. Waktu itu hadir Pak Joko Widodo, itu menyanyikan lagu Sabian kalau nggak salah. Lagi booming-boomingnya juga kan? Kebetulan sudah mulai redup ya, tapi booming lagi ketika Pak Jokowi menyanyikan lagu itu kan gitu. Yang lagunya apa yang diplesetkan menjadi Jainuddin Nachiro tadi kan. Nah seperti itu. Beberapa bait syair lagu religius Dina Salam yang dipopulerkan oleh grup musik Sabian dinyanyikan Jokowi dalam acara penutupan Festival Bintang Vokalis Kasidah tingkat nasional 2018 Kamis malam di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Nah, seperti itu. Itu termasuk yang hebohnya luar biasa ya, sampai pada akhirnya lawan-lawan politik ada yang memplesetkan segala macam. Tapi itu termasuk sukses besar juga untuk Laski kan gitu. Yang bisa menghadirkan presiden ketika acara penutupan untuk nasional seperti itu. Ya mantap juga ya. Nah sekarang prestasi di Cilegon kan seperti apa? Untuk Cilegon, sahabat Philip online, alhamdulillah dari tahun 2001 sampai dengan sekarang nggak pernah libur. Kita selalu mengikuti festival event nasional. Itu setiap tahunnya? Setiap tahun. Jadi setiap tahun kami mendapatkan juara, alhamdulillah, walaupun itu juara kedua. Ada juga waktu tahun 2017 kita juga ada ya, juara harapan 2 ada. Tapi yang spektakuler itu ya tahun 2019 lah waktu di Ambon. Yang dewasa putra Rebana Klasik dapat juara nasional, juara 2. Yang bintang vokalis dapat juara 1 nasional remaja, dengan pop religi dapat juara 1 juga. Juara umum? Juara 1 juga. Kebetulan juara umumnya tetap tuan rumah. Ambon. Seperti itu. Tapi itu termasuk prestasi yang luar biasa untuk Laski Kota Cilegon ya, terutama.
Sebelum-sebelumnya memang kami paling maksimal juara 2 selalu. Tapi itu tadi bukan hanya prestasi yang kita lihat, tapi eksistensi dari Laski Kota Cilegon dalam mengikuti event di nasional tadi. Alhamdulillah tidak pernah absen sampai dengan saat ini. Berarti sebelum ke nasional ada seleksi tingkat kota sampai ke provinsi juga kan? Sama, tingkat provinsi juga. Kita digodok dari tingkat kota. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan Kota Cilegon, terutama dengan Dinas Pariwisata ya, Dinas Pariwisata. Udah dihapus. Sekarang sudah ada. Dinasnya. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabatnya ya dengan Bu Kabid dengan kasihnya juga masih welcome dengan kami, masih mendukung juga program-program Laski. Dan alhamdulillah juga ya, kebetulan kan masuk ke kolaborasinya ke dalam Dinas Pendidikan katanya. Iya. Dan kebetulan juga dulunya Ibu Kadisnya ini kan dulunya Kabid Parbud juga. Apa? Kabid Budaya ya, Bu Aja ini itu. Saya ingat betul beliau sekarang sudah menjabat menjadi Kadis, mudah-mudahan lebih gampang ya? Lebih gampang lagi dan lebih diberikan jalan kepada Laski Kota Cilegon seperti itu. Apalagi Bu Heni kan orang yang aktif banget di kesenian. Betul. Wah, gila. Sangat care sekali, luar biasa. Dan juga patut diingat juga kita kerjasama dengan Disparbud itu sudah lumayan lama. Kemarin kita tanpa dukungan dari Disparbud, kayaknya susah juga kita bergerak, apalagi dengan kondisi yang pandemi kemarin ya. Alhamdulillah seperti itu kan. Iya. Kabarnya kan untuk di bidang kebudayaan berarti nanti mungkin gabung di Dinas Pendidikan. Berarti untuk saat ini kan qosidah di kalangan masyarakat seperti apa Kak di Cilegon? Nah, tahun 91 saya datang ke Cilegon. Saya eksis di Cilegon itu tahun 95 sudah mulai. Kategorinya gini, untuk seni kasidah pasti ingatlah ketika zaman dulu yang namanya kasidah itu berawal benar-benar dari komunitas masyarakat bawah. Iya benar. Itu terjadinya adalah ketika ustadz mengajarkan ngaji kepada anak-anak di kampung kan gitu kan ya. Itu malamnya ada latihan qasidah, jadi ketimpringan. Ini kasidahan itu untuk meluangkan waktu, mengisi kekosongan. Namanya di kampung dulu ya, namanya TV juga jarang, lampu masih gelap gulita, hiburannya nggak ada lain, hanya kasidah, seni kasidah seperti itu. Beranjak dari situ, berarti kan seni kasidah itu memang benar-benar dari kalangan bawah. Iya. Dan saya mupuk seni kasidah itu dari semenjak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah sudah membawa anak-anak Kota Cilegon menuju ke nasional. Yang dulu neng ngoyos, ning sawah, ilok ning tonggo kan katanya. Tapi alhamdulillah jadi tahu mereka naik pesawat, mereka bisa tidur di hotel. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa dan merupakan prestasi juga bagi mereka. Iya. Mengetahui dunia luar kan seperti itu. Ya saya rasakan dulu ya waktu kecil di kantor kelurahan Purwakarta. Dulu sebelum jadi Kota Cilegon kan masih Balai Desa ya. Masih Balai Desa. Balai Desa Purwakarta. Gelar lomba qasidahan itu rame. Oh gitu. Bener, rame banget. Itu tadi karena memang saya katakan tadi seni kasidah itu dulu memang hampir setiap kampung itu ada. Setiap kampung ada. Yang pertama satu, kategori alatnya murah. Iya. Kan gitu. Kedua, memainkannya pun nggak terlalu sulit kan gitu. Terus ketiga, lagu-lagunya lagu Islami. Yang notabene memang kan Kota Cilegon kota religius, disebutnya juga kota santri. Jadi banyak orang-orang dulu itu ketika larinya ke sana nggak usah jauh-jauh ke pop aja mereka bingung, kan gitu. Paling kasidahan berdua, kan gitu. Tahunya kasidahan dan yang paling populer kan nggak ada lagi nasi daria. Waduh itu legend banget. Nah, kan gitu. Mereka kalau mau beli alat yang modern kan mustahil. Kalau rebana tinggal ditabuh band kepret. Jadi mereka nyanyi, hati senang kan gitu. Intinya lebih pada tadi mengembangkan tadi menggunakan kasidah itu jadi menjadi syiar mereka. Syiar dalam syair.
Iya, banyak banget kompetisi dulu karena sering nonton juga kan di kampung Bujang Boros tuh sampai 1 minggu kan. Setiap malam itu digilir ada berapa kontestan atau berapa grup gitu tampil. Nanti minggu malam ininya gitu. Itu kan sampai panjang banget gitu. Panjang banget. Memang itu tadi sampai sekarang pun ya itu tadi. Mungkin kalau sekarang ada banyak pilihan genrenya kan tadi. Ada hadra, ada marawis kan gitu kan. Jadi alhamdulillah nih di kampung-kampung kan ada pilihannya. Nih siapa yang mau ke hadra kan gitu. Siapa yang mau ke marawis. Booming waktu itu marawis. Luar biasa, hampir sekota Cilegon tuh full dengan marawis. Apalagi di sekolahan sama apalagi di pesantren. Kan seperti itu. Dan itu kan suatu menjadi kekayaan kita juga itu. Jadi hasanah budayaan Islami yang bisa menyatukan anak-anak muda terutama ya. Anak-anak muda yang daripada nongkrong nggak perugu kan seperti itu. Mereka ya sudah marawisan, ya sudah kasidahan kan gitu. Jangan notabene ibu-ibu lagi kategorinya. Kalau ibu-ibu selesai sudah. Yang penting kan hati senang kalau ibu-ibu nabur rebana, orang mikiri cengek harganya piro. Kau mau minyak saiki lagi larang kan. Mau rebana udah nggak tahu apa, tapi pulang ke rumah langsung kelenger lagi kan gitu. Di kampung saya mulai lagi tuh ketimpringan. Alhamdulillah. Mulai lagi ibu-ibu ya setelah pengajian mungkin bisa ketimpringan kan. Apalagi sekarang lagi Isra Mi'raj persiapan buat tampil di Isra. Banyak banget. Nah itu tadi saya memang satu dengan teman-teman di Laski. Ketika kami melatih itu satu paling tidak ketika mereka sudah mampu, sudah bisa, silahkan kembali ke kampungnya masing-masing, dibina kampungnya masing-masing. Paling tidak mereka bisa membuat satu tim yang untuk acara-acara PHBI. Kayak semacam Isra Mi'raj nggak perlu lagi manggil tim dari luar. Cukup nih anak-anak dari kita tampilkan untuk Isra Mi'raj atau ketika Maulid Nabi itu lebih luar biasa ketimbang kita manggil dari luar. Notabene seperti itu. Iya. Karena memang ketimpringan sama ini juga apa? Tadi lupa. Marawis gitu kan betul. Lebih merakyat banget gitu. Meskipun ya sekarang musik pop dan sama genre-genre yang lain juga booming, tapi itu memang nggak bisa hilang di Cilegon. Lebih kategorinya kan kalau kasidah itu kalau saya katakan kalau untuk Cilegon ya, kategorinya sudah tradisi ya, karena setiap kampung tuh ada kan gitu. Lebih identiknya taruhlah ngiring pengantin bengen udah kalau ketimpringan. Iya. Walaupun kategori disebutnya rudat. Tapi yang dipukul adalah rebana. Rudat atau terbang gede ya? Terbang gede, kan gitu. Tapi kan kategorinya alatnya itu adalah rebana. Yang suatu saat rebana itu ketika sudah dimainkan oleh ketimpringan tadi untuk nyambut pengantin, pasti dipakai sama bapak-bapak atau ibu-ibunya untuk kesidahan. Pasti larinya ke situ. Jadi hybrid ya. Bisa buat ngiring pengantin kan gitu. Bisa juga untuk latihan mereka untuk nyanyi kan. Apalagi yang terkenal di Cilegon itu siji malam kocekan. Malam kocekan. Wah, kalau malam kocekan, sing arane nabuh sampai jam 2 bengi ya gedur bae. Istilahnya kan malam kocekan ngebaturi ibu-ibu sing masak sing arah hajat kan gitu. Itu ramenya luar biasa dan itu masih ada tradisi. Masih ada sampai sekarang. Bisa ketimpringan, bisa sekarang mah kendang. Ya emang rame. Termasuknya salah satunya itu ada kendang juga gitu. Ada tinggal pilihan. Tinggal ya memang apa ya? Ya karena Cilegon juga kan dikenal sebagai kota santri, religius, jadi itu akan mempengaruhi pada musik tradisinya juga gitu ya. Salah satunya qasidah sama marawis itu. Tadi. Bahkan terbang gede itu kan termasuk kebudayaan yang dari lama gitu. Kebudayaan lama. Kalau terbang gede memang kalau di kota Cilegon yang saya lihat selama ini ya masih jarang. Tapi kalau untuk daerah Serang mungkin ya yang saya ketahui seperti itu karena saya mengamati dari tahun saya semenjak datang di sini tahun 1991 sampai dengan sekarang itu hanya beberapa daerah aja gitu untuk terbang gede. Tapi wallahualam mungkin pergaulan saya yang kurang ya. Tapi yang saya lihat yang rame malah di Serang. Tapi kalau di kota Cilegon sendiri, bahkan saya dapat kabar kemarin katanya di daerah Ciwandang, Tegaratu ada festival kasidah ibu-ibu. Pesertanya lebih dari 50 orang. Waduh, sampai pagi ini bisa-bisa. Saya bingung. Itu seharian ya?
Saya nggak ngerti itu kok bisa gitu, bisa banyak begitu Fit sama dengan Kang Hafid. Entah Kang, dari mana itu pesertanya, ibu-ibu. Nah, berarti kan luar biasa. Memang daerah di kota Cilegon sendiri memang untuk persebaran untuk kasidah-kasidah yang notabene untuk yang diarahkan lebih ke prestasi memang bisa kepetakan ya. Terutama untuk daerah prestasi itu daerah Purwakarta, Pulau Merak kan gitu, daerah Cilegon. Tapi kalau untuk daerah Ciwandan mah sedikit tertinggal informasinya gitu. Jadi kita kurang begitu dalam mengetahui tim-tim kasidah di Ciwandan tuh sampai sejauh mana mereka perkembangannya. Mungkin harus dikirim pelatih-pelatihnya kali. Nah, sebenarnya ada, mungkin kurang bergerak aja seperti itu. Kurang bergerak. Betul. Tapi bisa sampai 50 tim itu kan berarti luar biasa banget. Luar biasa banget. Ya kalau itu festival dimulai pagi bisa-bisa sampai tengah malam. Kategorinya Kang, kalau bahasanya 50 kali jangan 11. 9 aja. 9 kali 50 sudah berapa? Berapa? Segitu. Kan sudah banyak sekali itu pesertanya. Istilahnya kalau kategorinya kan seperti itu Kang. Ditambah kalau ada lomba, kita persiapkan 100-nya aja lah. 50 kali 9 udah ketahuan, ya kan? Sudah banyak sekali. Ditambah anak-anaknya ikut, suaminya pasti ikut, mustahil nggak ikut, tetangga sebelahnya ikut. Itu kalau tumpekin di situ ramainya luar biasa. Luar biasa ramai. Ya itu tadi. Kalau kategorinya melihat rame atau masanya banyak kan seperti itu. Iya, karena apa ya? Ini kita tuh jadi bernostalgia ya Kak. Betul. Bernostalgia gitu karena kan saya di Man 2 Cilegon dulu Man 10 Merak itu kan sering tuh ikut juga menyaksikan teman-teman latihan. Betul. Terus kalau udah lomba itu kayaknya bawa piala itu seneng banget gitu kan. Terus ada festival-festival kayak mungkin di sini setiap ulang tahun Cilegon kan ada pameran tuh. Betul. Ada lomba PRC dulu. Cuman kan sekarang karena kondisi pandemi udah 2 tahun nggak ada kan. Sulit juga mungkin untuk menggelar festival kan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang hampir stuck ya, kita tidak ada. Barusan kemarin saya bukan saya sih, cuman saya mengusulkan kepada grup di Gunung Batur di gunung. Itu mengadakan festival pertama kali Batur, ya? Di Gunung Batur. Keren tuh. Jadi kayak submit Gunung Batur bisa jadi ini apa? Jadi festival akhir tahun. Tadinya saya ingin daripada akhir tahun atau menyambut tahun barunya kemana orang pergi kemana kan gitu. Dan lebih baik latihan kasidah, besok ada lomba. Tadinya mau di akhir ternyata di awal tanggal 1 Januari kita mengadakan festival kasidah tingkat kota Cilegon dan sekitarnya. Keren tuh kalau jadi agenda wisata. Agenda pariwisata karena kan sekarang saya memperhatikan di Instagram Kemenparekraf aja. Itu kan seni tradisi, musik-musik itu penampilannya justru di tempat-tempat yang indah. Betul. Tempat wisata Cilegon, Gunung Batur kan kalau pemandangan Selat Sunda itu kan keren banget. Keren banget. Kemarin Kang itu 15 tim kita yang hadir. Padahal dalam kondisi pandemi. Baru mulai pandemi memulai setelah pandemi, tapi walaupun masih levelnya udah level 4 kan gitu ya. Udah turun ke level 4. Itu peserta ada 15 tim. Antusiasnya luar biasa. 15 tim ya. Ya mungkin promosinya kurang kali ya Kang. Itu pun karena hanya promosi lewat WA, lewat Facebook, hanya seperti itu. Dan yang saya banggakan adalah satu, mereka mau berani naik ke atas Gunung Batur. Saya nggak berani bawa motor. Yang kekhawatiran kami sebagai panitia dari panitia, ini kalau ngundang ada nggak yang naik ke atas kan begitu? Itu bener. Tapi penontonnya kayak misbar, gerimis bubar, ramenya luar biasa. Itu yang kemarin yang dipelopori oleh pemuda Gunung Batur ya. Jadi kita ngambil juaranya pun hanya 1, 2, 3 dengan harapan 1.
Itu momennya luar biasa lah, ramainya, dan sampai orang, Kang, tahun depan diadakan lagi di Gunung Batur. Nah, itu antusias warga Gunung Batur, ngeri sekali. Dan saya suatu kebanggaan ketika dalam stuck 2 tahun, ketika ada lomba pertama kali di kota Cilegon, itu di Gunung Batur, semangatnya mantap. Wah, itu apalagi daerah pegunungan ya. Dan bener. itu pun nontonnya bukan hanya masyarakat Gunung Batur atau Bukan dari bawah, dari Merak. Dari bawah, dari Merak naik ke atas. Dan yang saya senangkan adalah itu kan turut membantu juga, ada pedagang-pedagang. Ya itu, pemulihan ekonomi juga jadinya. Itu ada pedagang-pedagang ramai, masyarakatnya ikut berbaur. Yang saya sampaikan ketika rapat dengan orang kampung di Gunung Batur, kalau bisa manfaatkan momen ini, silakan bagi warga yang mau dagang, UMKM lah istilahnya, mau dagang apapun di situ silakan. Mumpung rame nih orang pada datang, alhamdulillah. Dan itu sukses luar biasa. Dan dihadiri juga oleh anggota dewan ya, Pak Bayhaki. Terima kasih Pak Bayhaki. Luar biasa sampai datang juga. Kebetulan juga Pak Bayhaki juga asli orang Gunung Batur itu sendiri. Dan kita juga kemarin juga dibantu juga oleh dari stakeholder yang ada di Merak, kayak perusahaan-perusahaan atau yang lain yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini ya. Ya, tapi yang terutama dari Dinas Pariwisata juga tidak melepas tangan begitu aja. Tetap selalu memantau. Untuk Bu Haji Tini, terima kasih juga sudah membantu kami. Seperti itu kan. Siap. Berarti Wajid ini bakal reunian lagi sama Bu Heni. Betul. Ketemu lagi. Kita ngegosipin sampai kebut ini Bu Heni. Baik Kang Asep, makasih nih. Sukses dengan kosidanya, sukses dengan laskinya. Semoga nanti ya pandemi cepat berakhir, festival-festival kosidah muncul lagi. Satu lagi Kang. Apa nih? Sekarang kasidah itu yang berkembang bukan di kotanya, di gunung-gunungnya. Kayak di Gerem itu di Pasir Salam, Batu Lawang. Nah, Batu Lawang kan daerah wisata juga kan? Daerah wisata. Terus Manglit itu saya hampir seminggu 4 kali itu naik ke atas pun. Luar biasa. Saya bawa motor, nggak bisa bawa mobil. Takut juga. Untuk pemerintah mudah-mudahan jalannya dibagusin lagi. Ya, siap. Supaya lebih ini lagi kan, masyarakat juga supaya paham jatuhnya dari ke sana, enak jalannya kan, kita juga bisa jalan ke sana juga kan. Ya, berarti ini membuktikan bahwa qasidah itu emang dicintainya itu sampai mengakar ke daerah-daerah. Betul. Siap, karena waktu juga udah habis nih Kang. Siap. Udah ada kode nih dari kameramen. Kalau udah berbicara qasidah, kalau dengan saya nggak selesai. 30 menit itu kurang sekali. Nanti disambung lagi lain waktu. Semoga ya pandemi ini cepat berakhir, biar kita ada festival-festival lagi nih. Karena kan itu bagian dari hiburan kita juga untuk menonton. Gitu. Termasuk saya dengan Pak Wali kemarin sudah. Siap. Kita tunggu deh eventnya nih. Baik sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan saya sama Kang Asep. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.